Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat-sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meika Dinastanisi dengan NIM 20108244029 dari kelas 3A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Rumah Belajar. Aplikasi ini merupakan aplikasi rumah belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud untuk mendukung pembelajaran secara online. Aplikasi ini merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa dari mulai jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga SMA atau SMK sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Aplikasi rumah belajar ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur utama dan juga fitur pendukung. Beberapa fitur utama yang ada di portal rumah belajar ini yaitu yang pertama ada sumber belajar. Sumber belajar ini merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru yang sudah didasarkan pada pedoman kurikulum yang berlaku. Nah, materi ajar ini disampaikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, bahkan ada permainan yang bisa digunakan untuk bermain sambil belajar, sehingga belajar jadi mengasihkan. Yang kedua ada kelas maya. Fitur kelas maya ini merupakan sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan adanya fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses mudah dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Yang kemudian ada fitur bank soal. Selain ada sumber belajar yang menyediakan berbagai materi yang lengkap dan kelas maya yang mendukung kelas digital, ada juga bank soal yang merupakan fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, fitur bank soal ini dapat digunakan untuk mengukur seberapa paham sih siswa dalam memahami materi di sumber belajar dan kelas maya. Di dalam fitur bank soal ini tersedia juga berbagai akses soal seperti soal latihan, ulangan, hingga ujian. Yang keempat ada laboratorium maya. Di dalam aplikasi rumah belajar ini juga ada fitur laboratorium maya yang dapat digunakan untuk simulasi praktikum. Laboratorium secara online karena dampak dari pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan sekolah secara online. Fitur ini disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama dengan lembar kerja siswa dan juga teori praktikum. Inilah halaman awal dari portal rumah belajar. Aplikasi ini bisa didownload melalui smartphone, melalui aplikasi rumah belajar Kemendikbud, juga bisa kita buka melalui web atau melalui portal rumahbelajar.kemendikbud.go.id. Nah, inilah tampak depan portal ini. Kemudian di dalam aplikasi ini ada beberapa fitur yang sudah saya jelaskan tadi, yang ada fitur utama dan juga ada fitur pendukung. Dalam fitur utama ini ada kelas maya, yaitu sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual antara guru dan siswa. Coba kita buka kelas maya. Ini dia kelas maya. Di dalam kelas maya ini, guru bisa membuat kelas untuk para siswanya mengikuti pembelajaran secara virtual. Contohnya seperti ini, ada kelas 5 SD terbuka untuk semua sekolah, kemudian ada fisika SMK teknik open dan lain sebagainya, mulai dari jenjang SD hingga SMK dan SMA sederajat. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu sumber belajar. Di dalam sumber belajar ini sudah disajikan beberapa materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Nah, materi ajar ini disajikan secara terstruktur dan ditampilkan dalam bentuk audio, video, dan juga laman interaktif.
Nah, coba kita lihat sekarang. Di dalam fitur sumber belajar ini ada yang berupa konten audio dan video, kemudian ada konten web, kemudian disesuaikan dengan tingkat pendidikan, kemudian ada non-kurikulum, dan masih banyak lagi. Di sini ada beberapa contoh sumber belajar melalui video. Kemudian ini beberapa materi ajar untuk siswa berupa web, dan di sini ada berupa konten audio. Selain kelas maya dan juga sumber belajar, ada juga bank soal. Ini merupakan fitur yang menyajikan kumpulan-kumpulan soal dan materi evaluasi untuk siswa, mulai dari soal latihan, ulangan, hingga ujian. Isi dari fitur ini dia. Ada beberapa akses berbagai latihan ulangan dan ujian. Pada fitur bank soal ini menyajikan berbagai latihan, ulangan, dan juga ujian mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah kejuruan, bahkan untuk sekolah luar biasa pun ada. Dan lengkap semua kelas. Selain 3 fitur tadi, ada juga fitur laboratorium maya. Nah, fitur ini merupakan fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik. Dan juga ada dikemas bersama dengan lembar kerja siswa dan juga teori-teori praktikum. Nah, ini dia tampak fitur laboratorium maya. Di sini telah ada teori-teori praktikum dari proses fotosintesis, kemudian ada titik beku larutan, dan materi lainnya yang membutuhkan praktikum lengkap. Kita juga bisa mencari konten-konten laboratorium maya yang lain dengan memasukkan utama tadi. Ada juga dan juga bisa mengganti jenjang yang akan itu ada peta budaya. Nah, isi dari fitur peta budaya ini yaitu ini dia, berisi konten budaya terbaru dari semua pulau, dari semua suku, semua provinsi, itu ada semua di sini, dikemas di sini. Dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, semuanya lengkap. Kemudian, selain peta budaya, ada juga buku sekolah elektronik yang berisi tentang buku untuk materi ajar siswa dan juga guru. Kemudian ada wahana jelajah angkasa yang menyajikan berbagai materi luar angkasa. Kemudian ada karya sastra dan karya bahasa. Ini berisi tentang seperti cerpen, antologi puisi yang berhubungan dengan karya sastra. Kemudian ada juga pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini berisi tentang seminar-seminar atau pelatihan, menyuguhkan beberapa informasi tentang seminar, pelatihan untuk para guru dalam rangka pengembangan keprofesian. Kemudian ada juga blog pena yang berisi tentang berita-berita artikel untuk yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian ada edugame. Nah, ini dia yang paling menarik, edugame. Edugame ini merupakan permainan yang sudah dirancang secara interaktif untuk siswa supaya bisa belajar sambil bermain. Dan yang terakhir ada augmented reality. Ini merupakan fitur yang menyajikan media yang jarang ada di semua aplikasi belajar, karena ini menyajikan sebuah media yang memungkinkan siswa untuk melihat objek-objek secara 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita lihat pada edugame yang paling menarik untuk anak-anak. Nah, edugame ini disajikan dalam bentuk permainan untuk siswa yang mempelajari tentang tema 1 kelas 1 tentang diriku. Kemudian ada juga siswa yang masih pemula, siswa yang belum menduduki sekolah dasar, bisa belajar menyusun angka di sini, dan juga bisa belajar menghitung waktu, dan masih banyak lagi permainan yang bisa digunakan untuk sambil belajar. Untuk masuk ke dalam portal ini sangatlah gampang. Di pojok kanan atas ada tulisan login, kita pencet. Nah, maka akan muncul, kita bisa mendaftar sebagai umum, sebagai guru, dan juga sebagai murid. Yang membedakan untuk umum sebagai guru dan sebagai murid yaitu kalau untuk umum itu harus mengisi NIK, kemudian sebagai guru harus mengisi NUPTK, dan juga sebagai murid harus mengisi NISN yang mencerminkan atau merupakan identitas dari masing-masing.
Nah, jika kita sudah masuk ke dalam portalnya, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa memilih di sini, di kotak ini, kita bisa memilih jika kita akan mengikuti kelas digital, ya kita memilih aplikasi fitur yang kelas digital. Kemudian, jika kita ingin mencari sumber belajar, kita klik di fitur sumber belajar, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melihat aplikasi Rumah Belajar atau portal Rumah Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita dapat menyimpulkan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki aplikasi atau portal ini. Kelebihan dari aplikasi ini yang pertama, menyediakan fasilitas belajar baik bagi siswa maupun guru. Yang kedua, memiliki berbagai media pembelajaran multimedia mulai dari teks, grafis, foto, video, audio, dan animasi. Dan yang terakhir, menyediakan kumpulan soal yang lengkap, baik untuk latihan maupun tryout ujian. Kekurangan yang dimilikinya, yang pertama, belum tersedianya semua materi. Yang kedua, pilihan buku yang bisa didownload atau diunduh itu terbatas. Yang ketiga, jumlah percobaan masih terbatas. Yang keempat, tidak semua budaya yang ada di setiap provinsi disajikan. Dan yang terakhir, sulit menuliskan pilihan jawaban yang melibatkan equation. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.